Shalom, kita lanjut lagi dengan materi kita bahasa Yunani, yang mana kali ini kita akan melihat kembali bentuk eimi atau to be dalam bahasa Yunani. Nah, seperti apa eimi ini? Mari kita lihat. Ya, semoga ini sudah kelihatan, saudara-saudara. Materi ini kita sudah bahas sebelumnya, tapi belum begitu mendalam. Nah, mari kita lihat di buku pegangan itu pada pelajaran 12 ya. Pelajaran 12 halaman 31 sampai halaman 33. Buku yang ini ya, yang kalian sudah fotokopi. Ya, kita tahu bersama bahwa bentuk to be dalam bahasa Inggris adalah menunjukkan bagaimana kita menggambarkan siapa seseorang atau apa benda itu. Misalnya, dia adalah, mereka adalah, ya adalah itu dalam bahasa Yunani dasarnya adalah eimi. Makanya ada istilah ego eimi. Nah, karena itu mari kita perhatikan baik-baik bagaimana penggunaan eimi ini dalam bahasa Yunani dan bagaimana dipakai dalam Alkitab. Ya, perhatikan baik-baik. Oke. Ya, ini eimi ya. Jadi eimi itu bisa dideklinasikan sebagai berikut ya. Kita lihat sini kata eimi ya. Ialah ya dalam bahasa Inggris I am. Aku adalah atau saya adalah. Kemudian engkau adalah, you are dalam bahasa Inggris. Kemudian estin ya. He, she atau it is. Dia adalah orang ketiga ya. Nah, sebelum kita lanjut perhatikan untuk kata di sini atau you are, dia agak berbeda dengan biasa karena di sini ada circumflex. Perhatikan ya, nanti kita lihat lebih lanjut itu. Circumflex ini tanda seperti koma di atas ini, itu circumflex namanya. Yang artinya you are. Kalau dia tidak pakai circumflex, arti dari ini adalah jika. Nanti kita lihat sebentar ya. Nah, untuk orang ketiga, orang pertama jamak, tadi ini orang pertama tunggal, sekali lagi eimi, ya saya adalah, orang pertama kedua you are, orang ketiga tunggal itu estin, ya, he, she, it is, dia adalah. Nah, bentuk jamak, ya kita lihat jamak pertama itu esmen, we are, kami atau kita adalah. Bentuk jamak kedua st, you are atau kamu adalah atau kalian adalah. Dan untuk orang ketiga jamak adalah eisin, they are, mereka adalah. Nah, ini bentuk present indikatif aktif. Yang artinya yang present, karena ada juga nanti imperfect, tapi nanti kita pelajari itu kemudian. Tapi untuk saat ini kita belajar present indikatif aktif dari eimi. Ya, jadi eimi artinya adalah atau aku adalah. Ya. Nah, penggunaan aku adalah ini nanti yang memberikan penjelasan apa maknanya ketika Yesus berkata, aku adalah terang dunia, aku adalah kebenaran, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari konsep eimi ini ya. Nah, perhatikan baik-baik seperti saya sudah katakan tadi ya. Untuk memahami akhiran-akhiran itu kita kembali lagi melihat kata kerja present indikatif.
deklinasi kedua, misal dalam kata luo ya. Masih ingat luo? Luo, luei, lueis, lumen, luete, ya lusin. Perhatikan kata esmen ya, akhirannya men. Bandingkan dengan luomen. Ya, artinya luomen itu adalah kami atau kita melepaskan. Sehingga di sini esmen adalah kita adalah, kami adalah ya. Demikian juga ST, bandingkan dengan kata luete. Ya, luete itu adalah kamu melepaskan ya, kamu orang kedua jamak. Akhirnya T. Perhatikan ST di sini ya, yang artinya kamu adalah dalam bentuk jamak. Ya. Jadi agak mudah untuk memahaminya karena ada kemiripan dengan kata kerja luo, bagaimana luo dikonjugasikan. Ya. Nah, mari kita perhatikan baik-baik lagi seperti yang saya sudah katakan tadi, ya. Bentuk ada action atau action itu artinya tekanan ya, pemberian penekanan, walaupun secara apa namanya fungsi action itu tidak begitu mempengaruhi ya dalam maknanya. Tetapi untuk khusus kata a ini kita harus perhatikan baik-baik ya. A ini ya, A ya, menggunakan circumflex yang adalah you are ya, tunggal. Kemudian ada juga A yang tanpa circumflex, tanpa ada yang melengkung kecil di atas tanda baca koma itu ya. Nah, jika tanpa circumflex maka artinya itu jika. Kalau dia dengan circumflex berarti you are, engkau adalah. Ini kita harus hati-hati memperhatikannya ya, karena bisa keliru. Nah, mari kita lihat contohnya dalam Alkitab, dalam Matius 4 ayat 3 misalnya. Huios tu teu. Jika engkau adalah anak Allah dan selanjutnya ya. Perhatikan kata di sini ya, ini tanpa circumflex. Artinya jika. Tetapi di sini ada circumflex, ada circumflex artinya engkau adalah ya. Nah, sehingga diartikan jika engkau adalah anak Allah dan selanjutnya. Ya ini Matius 4 itu berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Oke. Mari kita lihat contoh penggunaan kata-kata Amy tadi ya dalam kalimat-kalimat. Misalnya ya, hukum itu adalah kudus atau hukum Taurat itu adalah kudus. Dapat dituliskan seperti ini ya. Ho nomos estin hagios. Jadi nomos itu adalah hukum Taurat, estin adalah, berarti hukum Taurat itu adalah, hagios adalah kudus atau suci. Atau bisa kata sifat duluan hagios, estin ho nomos. Ya. Jadi kata estin itu tetap harus ada di tengah kalimat ini. Untuk contoh lain, misal Nabi itu adalah kudus. Perhatikan baik-baik. Ho anthropos estin agatos. Ya. Minta maaf saya lupa menempatkan tanda bacanya di sini ya. Agatos atau agatos estin ho profetes ya. Minta maaf ini bukan antropos ya, sebenarnya dia profetes. Saya salah tulis di situ. Jadi ho profetes estin agatos atau agatos estin ho profetes. Boleh juga antropos di sini ya, antropos artinya manusia. Nanti kita lihat sebentar, kita perbaiki ini sebentar ya. Nah, perhatikan biasanya di dalam satu kalimat itu tidak kelihatan kata Amy-nya di situ. Tetapi dalam kalimat itu akan tersirat, terselubung bahwa kalimat itu harus dipahami dengan memasukkan konsep Amy di dalamnya. Misalnya, contoh kalimat ya, ho nomos hagios kai he entole hagia dikaya kai agate. Perhatikan, di sini tidak ada kata
eimi, tidak ada estin, tidak ada esmen atau apa. Jadi honomos kalau kita artikan secara harfiah, hukum itu suci dan perintah suci, benar dan baik. Nah, terjemahnya tidak terlalu pas ya. Nah, sehingga kalau kita honomos hagios karena ini kata sifat, maka harus diartikan hukum Taurat itu adalah kudus ya. Jadi di sini seolah-olah ada estin, kai entole ya, dan perintah itu juga adalah kudus ya, benar dan baik. Jadi sebenarnya bisa dimasukkan kata estin di sini ya. Walaupun tidak ada tetapi bisa dipahami bahwa itu mempunyai eimi di situ. Nah, mari kita lihat ini, kita terjemahkannya. Apa ini? ST agatoi, apa artinya? ST artinya adalah kamu adalah. Agatoi apa? Agatos baik ya. Kamu adalah orang-orang baik ya. Ini agatoi ya. Kamu adalah orang-orang baik, orang laki-laki yang baik. Itu. Nomor 2 apa kira-kira? Apa artinya? Hagios estin honomos tu teu. Nah, kalian kerjakan ini ya. Terjemahkan ini nomor 2. Terjemahkan juga nomor 3, 4, dan 5 ke dalam bahasa Yunani ya. Jadi itu saya berikan contoh ya sekali lagi. Jadi tadi ini yang agak keliru ya, perhatikan ini. Bukan ini. Ada tadi contoh sebentar. Nah, ini ya. Sebenarnya di sini adalah profetes ya. Sebenarnya dia harus ada profetes. Estin ya. Dia harus ada tanda baca di sini. Agatos ya. Nah, tapi tidak apa-apa kalau kita berikan contoh juga untuk kata antropos ya. Mari kita coba untuk kata antropos ya. Misalnya orang itu baik ya. Jadi bagaimana kira-kira kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan menggunakan bentuk eimi? Maka dia akan menjadi sebentar ya, sebesar dulu hurufnya supaya lebih jelas. Nah, jangan lupa ya, kita lihat Yunaninya dulu ya. Saya lihat sambil kata Yunani dulu di sini sebentar ya. Oke. Jadi orang itu berarti orang adalah apa? Antropos ya. Jadi antropos ya. Ini jangan perbesar sini ya, biasa saja. Jadi antropos estin agatos ya. Begitu jadinya ya. Jadi orang itu atau laki-laki itu adalah baik. Atau kita bisa balik ya. Agatos ya. Agatos estin antropos ya.
Mudah ya cara buatnya ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa memahami bagaimana membuat tugas-tugas yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Ya, coba lihat. Jadi ini contoh bagaimana menggunakan bentuk Amy. Ya. Misalnya kita ambil contoh lain ya supaya kalian lebih paham. Coba kita ambil contoh yang lain. Apa kira-kira? Misalnya mereka adalah murid yang kudus misalnya. Jadi kira-kira bagaimana? Mereka adalah. Jadi mereka itu berarti adalah dalam bahasa itu mereka adalah apa? Adalah kita sudah bahas tadi. Perhatikan baik-baik ya. Amy ya. Estin ya. Esmen, St, Aisin. Sehingga mereka adalah Aisin ya. Aisin, murid-murid apa? Murid-murid tai dari kata matetes ya. Yang kudus apa kudus? Apa kudus? Gios. Jadi gios, tapi ini adalah jamak ya, sehingga dia harus menjadi giowi. Nah, karena ini mereka adalah murid-murid yang kudus, maka estin dia harus pakai kata sandang. Kata sandangnya adalah apa coba? Dia harus bentuk maskulin ya, karena kata matetes. Tapi dia akhiran es. Sehingga kalau matetai berarti dia harus apa? Hoi matetai agatoi. Dari kata agatos ya. Ya. Memang kita bisa kebingungan di sini karena ini sepertinya feminin ya kalau tidak matetai. Ya. Padahal ini adalah akhiran es seperti profetes ya. Profetes ya, profetai. Tapi kata sandangnya harus mengikuti maskulin karena kata ini adalah kata maskulin ya. Jadi eisin hoi matetai agatoi. Atau bisa diputar ya. Agatoi ya. Agatoi sin hoima tetai ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, saya rasa saudara-saudara sudah paham ya. Dan untuk mengerjakan soal yang saya sampaikan tadi, mana tadi ya? Nah ini ya. Sudah gampang ya, nomor 2, 3, 4, 5. Kalian terjemahkan, nanti kita akan bahas ketika kita bertemu di Meet ya. Saya akan tanya satu-satu. Jadi siap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi berdasarkan ini saya akan melihat apakah saudara-saudara sudah memahami atau belum. Dan tentu saja seperti biasanya itu juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberi penilaian. Baik, saya rasa itu dulu untuk pertemuan ini. Ini pertemuan keberapa ya? Tatap muka keberapa ya? 17, 18 nanti kita lihat ya. Oke, jadi semoga bermanfaat.
Dan kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Demikian ya. Shalom.